Pak Mahfud, yang jelas kan sebetulnya nama Anda itu masuk radar bukan hanya untuk cawapresnya Mas Ganjar, tapi sempat masuk radar cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Dan Anies juga pernah masuk radar cawapresnya Mas Anies. Saya sudah dihubungi oleh mereka waktu itu. Bahkan ketua parpol yang menghubungi saya, Pak Saihu kan, dia bilang, Pak Mahfud, kami menjajaki kalau cari orang nih, kami kan nanti punya hak untuk mengusulkan nama, mau enggak Pak Mahfud dipasangkan dengan Pak Anies? Saya langsung bilang enggak, bukan saya enggak ada masalah dengan Anies, partai Anda nanti pecah, saya bilang, karena kalau Anda bawa saya ke sana nanti setelah satu Partai Demokrat bisa lari dari tempat Anda, lalu yang dituduh saya memecah belah. Padahal tugas saya itu menjaga. Oke, jadi Anda menjawab tegas tidak pada tawaran itu? Iya, pada tawaran itu, tapi bukan kepada Anies, melainkan kepada Pak Saihu, ketua PKS yang waktu itu datang ke tempat saya beramai-ramai. Kalau dengan Pak Prabowo atau minimal dari kubu Pak Prabowo yang menawarkan ke Anda, apakah juga tegas dijawab tidak? Karena tanpa bermaksud mengadu domba, tapi pertanyaannya adalah apakah ini karena yang pertama nawarin Mas Ganjar dan sebetulnya Pak Mahfud oke saja juga dengan Pak Prabowo kalau saja tawaran itu datang, Pak? Datang tawarannya Pak Prabowo, tetapi tidak langsung. Jadi hari raya dia ke tempat saya. Sebelumnya juga pernah bilang di istana salaman, Pak Mahfud, ini mau pilpres kita dulu pernah sama-sama ya, kita nanti bisa menjemput takdir kiranya gitu, salaman sebentar. Iya Pak gitu. Habis itu dia ke rumah juga dengan saya, ketemu saya sendiri di rumah, yang temanya hari raya. Pak Prabowo gimana Pak Prabowo, dengan siapa? Saya mau dengan NU gitu, tapi bukan dengan PKB gitu. Saya mau koalisi dengan PKB tapi wapres NU, tapi bukan dengan Caimin. Siapa? Ya nomor 1 Khofifah, nomor 2 Pak Mahfud gitu. Tapi NU-nya, PKB-nya kita pakai sebagai koalisinya. Itu yang waktu itu kepada saya. Ya simulasikan aja Pak, saya bilang gitu waktu itu. Jadi pernah juga, tetapi saya tidak pernah bilang iya juga. Artinya simulasikan, karena saya tahu. Jadi pertanyaan saya Pak Mahfud, kalau misalnya diajak Pak Prabowo, sebetulnya Anda mau? Jadi apa bedanya Ganjar dengan Prabowo? Beda. Bedanya? Kalau bertiga begini kan, kita ingin satu. Saya minta maaf ya. Ini soal citra politik aja, soal citra politik, bukan soal benar atau salah. Misalnya kalau saya dengan Anies, kenapa waktu itu saya menolak? Mungkin citra penggunaan politik identitas itu belum banyak hilang gitu ya, sehingga agak tidak mudah menjelaskannya gitu kan. Bagi saya mungkin tidak benar, tapi itu kan citra yang ada di publik. Pak Prabowo juga menurut saya sudah terlalu senior gitu ya, sehingga meskipun saya tidak pernah bilang iya dan bilang tidak kepada Pak Prabowo, tapi rasanya kalau saya lihat dari tim suksesnya, orientasinya bukan ke orang seperti saya. Itu bukan orang seperti apa. Memang Anda seperti apa, Pak? Anda itu seperti apa? Itu saya disebutkan oleh Bu Mega kemarin. Iya kan? Kenapa Bu Mega milih pembela wong cilik? Ya kayak gitu, dan iya lurus-lurus saja lah gitu. Artinya enggak iya belak-belakan gitu. Saya kira sama yang dikatakan Pak Ganjar tentang saya kan selalu itu, dan saya merasa bisa saling melengkapi dengan Pak Ganjar karena saya tidak punya benturan emosional psikologis dengan Pak Ganjar. Saya berpikir saya dengan Pak Ganjar itu ya cocok-cocok saja ya. Artinya begini, misalnya Pak Ganjar jadi presiden, ada satu masalah saya kerjakan, pasti dia tidak akan komplain, itu kira-kira udah benar gitu. Seumpama Pak Ganjar ngerjakan sesuatu, dia minta bantu, minta dukung, pasti tidak ada masalah. Tidak akan ada saling menyembunyikan, wah saya dukung ini, saya dukung ini, untuk apa sih? Kalau saya sama aja, ini kan untuk negara. Perasaan saya begitu dengan Mas Ganjar. Kenapa? Saya kan udah lama kenal beliau. Sejak dulu di DPR. Beliau gubernur, saya sering makan di kantornya, beliau pernah makan ke rumah saya. Diskusinya sama, diskusi tentang bagaimana meluruskan reformasi untuk masa depan Indonesia. Itu sungguhan udah lama. 2004 kami sudah satu kantor dulu.